Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Pura-pura Saleh. Raja Ahaz tahu bahwa Yesaya berusaha memperingatkannya untuk menjaga hati dari segala penyelewengannya. Tetapi hatinya terlanjur memiliki ketergantungan pada orang Asyur dan pasukannya, dan pada dewa-dewa mereka untuk mendapatkan bantuan. Karena itu, Ahaz memakai alasan yang culas, dengan berpura-pura saleh, untuk menutupi hatinya yang bengkok. Penolakan Ahaz untuk tidak meminta tanda, dengan alasan tidak mau mencobai Tuhan, sesungguhnya bukan untuk menegaskan imannya, justru karena dia bertekad untuk bertahan dalam ketidakpercayaannya. Perkataan Ahaz muncul dari hati yang bengkok, tanpa kesediaan untuk berubah. Ahaz sadar betul, apabila ia bersedia meminta tanda dari Tuhan, maka ia harus konsisten. Maksudnya, ia harus meninggalkan Asyur, dan kembali bergantung kepada Tuhan. Sementara menurut pemikirannya saat itu, ia telah mendapat pegangan yang kuat dari Asyur. Banyak juga orang Kristen seperti Raja Ahaz, menjaga penampilannya tetap rohani. Bicaranya juga seperti orang beriman, sering mengutip ayat Alkitab, untuk menutupi hatinya yang telah membelot dari Tuhan. Misalnya saja, ketika sulit melawan dosa, kutipan ayat Alkitab, roh memang penirut, tetapi daging lemah paling sering dijadikan kedok, untuk membenarkan perbuatan dosa, berharap Tuhan dapat memakluminya. Orang Kristen seperti ini, rajin ke gereja, aktif melayani, tetapi tidak siap dibongkar hatinya, tidak siap untuk berubah. Sesungguhnya orang-orang yang demikian, hanya menjalankan ritual keagamaan semata, bukan hidup bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini, kita sedang menjalani hidup kekristenan kita, yang penuh dengan kepura-puraan? Apakah ibadah dan pelayanan yang kita lakukan hanya sebatas aktivitas jasmaniah, sementara hati dan perbuatan kita sangat jauh dari kebenaran? Perkara hati, hanya kita dan Tuhan saja yang tahu. Mungkin kita bisa menutupi ketidakberesan hati kita di mata sesama kita, tetapi sadarlah, bahwa di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat disembunyikan, semua transparan. Pada akhirnya, kemunafikan akan disingkapkan secara terbuka. Tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Demikian kata Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di Matius 10 ayat 26. Seharusnya, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kita harusnya cemas pada penilaian Tuhan, bukannya pada penilaian manusia. Marilah berlaku secara jujur, baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan, agar kehidupan kekristenan kita menjadi berkat bagi sesama, dan bagi diri kita sendiri, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita selalu sinkron dengan tindakan kita. Karena hidup di dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak sungguh-sungguh bertobat, dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Manusia melihat apa yang dilihatnya, tetapi Tuhan menilik jauh ke dalam hati.
Jadi takutlah kepada Tuhan.